Halo teman-teman, kita kembali lagi di channel 3D Art Indonesia. Jadi di video kali ini kita akan membuat tutorial tentang landscape. Kita akan membuat landscape. Dan video ini saya terinspirasi dari The Sims 4. Sebelum-sebelumnya saya sempat memainkan kembali The Sims 4 yang gamenya sudah lama saya tinggalkan. Di dalam video kali ini kita akan membuat simple environment landscape di sini, dan kita akan membuat modelnya menggunakan Blender seperti biasa, dan untuk renderingnya kita akan menggunakan Twinmotion. Jadi akan ada dua part untuk video series kali ini. Yang pertama itu adalah modeling, dan yang kedua adalah rendering menggunakan Twinmotion. Jadi kita langsung saja untuk modeling di part 1. Setelah kita berada di dalam Blender, di sini saya menggunakan Blender 3.0. Jika sebelumnya teman-teman menggunakan Blender versi 2.9 atau 2.8, seharusnya memiliki tampilan yang tidak jauh berbeda dengan yang saya tampilkan di sini. Sebelumnya saya akan mengganti ukuran dari satuan dari Blender. Di sini masih dalam keadaan meter. Saya akan menggantinya menjadi mungkin cm. Di sini pada bagian scene properties teman-teman pilih unit. Nanti di sini pada length ada meter, ganti menjadi cm. Oke. Pertama saya akan hapus ketiga objek ini karena kita sama sekali belum memerlukannya, kita delete. Kemudian saya akan pergi ke top view seperti ini, saya menekan numpad 7 pada keyboard. Atau teman-teman juga bisa mengaksesnya melalui view, lalu viewpoint di sini top, shortcutnya numpad 7. Oke. Pertama saya akan membuat tanahnya terlebih dahulu untuk landscape-nya. Belum termasuk jalannya teman-teman, belum termasuk jalannya. Di sini saya tekan A menggunakan plane. Untuk total keseluruhan itu saya menggunakan kira-kira 11 meter, 11 kali 11 meter. Mungkin di sini saya akan mengubahnya kembali menjadi meter agar kita semua bisa melihatnya lebih jelas. Oke. Kemudian kita reset skalanya. Tekan Ctrl A, pilih scale. Nanti dia akan kembali ke 1. Kemudian saya akan memasukkan 3D manusia. Teman-teman bisa mendapatkannya di link aset yang saya sertakan di deskripsi. Atau di link deskripsi, kalau tidak salah ada 3D human, teman-teman scroll saja ke bawah, nanti ada. Setelah di download, di ekstrak, kita append di sini. Karena dalam bentuk ekstrakannya nanti teman-teman itu dalam bentuk Blender ya. Jadi untuk memasukkannya kita tidak perlu menggunakan import melainkan menggunakan append. Kita cari di mana file human itu kita simpan. Oke, di sini nanti teman-teman melihat mail base, double klik, lalu pilih collection, pilih basement. Oke, nanti akan terlihat seperti ini. Mungkin saya akan perbesar ukurannya menjadi, kita lihat 14 kali 14 meter, saya kira, atau 12 ya. Oke, saya kira 12 cukup. Kita kembali ke top view. Pertama saya akan membuat road-nya terlebih dahulu di sini. Saya pergi ke edit mode. Lalu saya tekan Ctrl R untuk melakukan loop cut. Saya akan melakukan mirror karena pada bagian kanan dan kiri ini bentuknya simetris. Jadi saya akan hapus bagian sebelah kirinya. Seperti ini. Lalu
kita pergi ke modifier properties, add modifier, pilih mirror. Oke. Di sini yang paling wajib dilakukan adalah mengaktifkan clipping ya teman-teman. Di sini. Jika kita tidak mengaktifkan clipping, kita bisa melihat bahwa mesh kita nantinya akan tidak menyatu antara kanan dan kirinya. Oleh sebab itu saya akan mengaktifkan clipping. Oke, nanti dia akan menyatu. Dan pastikan originnya yang titik tengah ini, yang titik kuning, pastikan berada di tengah-tengah dari square ini, agar ketika dilakukan mirror, dia akan persis seperti yang teman-teman lihat sekarang. Oke. Di sini saya akan melakukan loop cut sekali lagi, Ctrl R. Nanti dia akan menjadi jalannya di sini, jalan utamanya. Kemudian saya mungkin akan melakukan tunggu sebentar. Saya akan melakukan loop cut sekali lagi di bagian sini. Oke. Kurang ke kanan. Sebelah sini juga. Oh ya, sebelumnya saya akan melakukan mirror sekali lagi di bagian sumbu Y di sini. Saya akan hapus. Lalu vertices kita akan pada mirror, enable mirror axis pada sumbu Y, atau kita akan melakukan mirrornya menggunakan mirror yang kedua aja di sini. Oke, seperti ini. Nanti ada dua mirror, kita tempatkan di atas. Oke, kira-kira seperti ini. Kenapa saya melakukan mirror di sumbu X dan Y? Karena keempat sisi ini, yang sebelah sini dan ini, itu memiliki bentuk yang sama ya, simetris. Jadi agar kita tidak melakukan permodelan yang berulang, oleh sebab itu saya melakukan mirror. Kemudian saya akan melakukan extrude, tapi sebelumnya mungkin ini agak sedikit ke kanan, ke kiri maksudnya. Oke. Saya akan melakukan extrude, teman-teman klik bagian yang sebelah sini. Lalu kita akan ganti lengthnya menjadi cm. Lalu saya akan extrude. Oke, kira-kira setinggi 5 cm. Kita masukkan 5 cm. Oke, di sini 5 cm. Oke, agar mesh-nya lebih terlihat, kita akan aktifkan cavity. Kemudian shadow-nya juga. Oke, nanti kita bisa melihat bentuk mesh kita lebih mudah dan gampang. Mudah dan gampang ya. Jadi mudah dan gampang itu berbeda. Oke, next. Selanjutnya saya akan memberi mungkin loop cut sekali lagi di sini. Saya tekan Ctrl R. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan sedikit menaikkan yang bagian trotoarnya. Oke, kira-kira 5 cm lagi. Oke, di sini 5 tambah 5, 10 cm. Ups, tunggu sebentar, saya melakukan kesalahan. Ctrl Z. Di sini sampai yang sebelah sini juga. Oke, kita extrude 5 cm. Oke, perfect. Kemudian yang sebelah sini saya akan mengangkatnya setinggi, atau mungkin sebelah sini juga ya. Saya akan angkat menjadi 5 cm. Oke. Nanti tengahnya akan terlihat agak cekung. Ini untuk bagian rumputnya. Oke, nanti terlihat seperti ini.
Kemudian saya akan apply modifier yang sumbu Y di sini, karena saya akan memberi sedikit setengah lingkaran. Di sini saya akan membuat setengah lingkaran. Oleh sebab itu saya akan menggabungkan antara yang sebelah sini dan sebelah sini. Oke. Pastikan kita mengapply-nya yang sumbu Y axis. Kita klik. Kita pergi ke edit object mode. Karena kalau kita masih di edit mode, kita tidak bisa melakukan apply pada modifier kita. Jadi kita kembali ke object mode. Kita apply. Oke. Nanti dia akan menyatu seperti ini. Saya menggunakan vertex select untuk menyeleksi bagian vertexnya. Kemudian saya pergi ke wireframe mode di sini agar saya bisa menyeleksi ke vertices yang sebelah sini. Oke, kita pergi ke top view. Lalu tapi sebelum itu saya akan melakukan loop cut sebelah sini. Oke, lalu sebelah sini juga. Nanti dia ada loop cut. Saya pergi ke modifier, klik bagian tengahnya, lalu kita grab, lalu ke sumbu X. Nanti akan terlihat seperti ini. Oke, kita lihat bahwa sumbu sisinya juga akan mengikuti hal yang sama. Oke. Kemudian di sini saya akan menggunakan bevel, teman-teman, Ctrl B, nanti akan seperti ini. Oke, saya pergi ke top view sekali lagi, lalu tekan Ctrl B, nanti akan terlihat seperti ini. Karena jika kita menggunakan bevel, kita lihat bahwa ada vertices di sini ya, yang bentuknya tidak enak dilihat. Oleh sebab itu, saya akan kembali lagi. Di sini saya akan menggunakan loop cut. Sini Ctrl R, kira-kira mungkin saya akan menggunakan 10 loop cut. Lalu yang sebelah sini juga 10 loop cut. Oke, nanti terlihat seperti ini. Kita pergi ke edit mode sekali lagi, lalu pergi ke vertex select. Kita seleksi bagian tengahnya. Kemudian teman-teman aktifkan yang namanya proportional editing. Kita ganti dari smooth menjadi sphere di sini. Lalu kita tekan G, nanti akan muncul lingkaran. Di sini jika teman-teman tidak melihat lingkaran ketika menekan G, berarti lingkarannya itu terlalu besar ya. Seperti ini. Untuk memperkecil dari lingkaran, pada mouse scroll wheel itu di tengah-tengah mouse ada seperti roda, teman-teman geser ke depan, nanti dia akan mengecil. Ke depan mengecil, ke belakang itu memperbesar. Oke. Kita G lalu ke sumbu X, lalu kita grab, nanti akan terlihat seperti ini. Oke. Kita sesuaikan. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu kita klik. Oke. Jangan lupa untuk menyimpan dari mesh-nya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini saya akan menyimpan aset Blender atau model di sini. Saya akan beri nama landscape. Save. Oke.
Jika dirasa sudah selesai, saatnya kita meng-apply mirror yang X, yang sumbu X. Sini. Jangan lupa untuk aktifkan clipping, klik, lalu apply. Sekarang kita sudah membuat base-nya. Kemudian setelah ini kita akan membuat jalannya, sekelilingnya. Oke. Kita lihat, mungkin saya tidak akan mengapply modifiernya terlebih dahulu, biarkan. Oke, saya akan menyeleksi bagian pinggirnya di sini, teman-teman. Yang ini, dan yang ini. Kemudian kita extrude ke depan. Oke, secukupnya saja. Saya menggunakan 2 box di sini. Kemudian saya juga akan menyeleksi yang bagian sebelah sini. Nah, yang ini nggak perlu. Oke, kita ke top view. Lalu kita extrude ke sumbu X. Oke. Kemudian kita seleksi yang ininya. Kita ke top view. Kita extrude ke arah sumbu Y. Oke. Kenapa saya tadi mengundo agar mirror ini kembali aktif? Karena agar jalan yang sebelah sininya juga ikut tergenerate. Oke. Kemudian mungkin saya akan sedikit memberi extrude lagi di sini, 1 box lagi. Oke, kita extrude 1 box seperti ini. Kita extrude 1 box ke belakang. Oke. Kenapa saya extrude yang bagian box bagian belakang? Box bagian belakang agar saya bisa menjadikan yang pinggir-pinggirnya ini seolah-olah adalah pedestrian. Oke. Kita extrude lagi setinggi 5 cm. Oke, nanti ini akan jadi pedestrian kita. Dan yang ini menjadi tempat mobilnya. Atau mungkin terlalu sempit ya untuk mobilnya. Saya akan tambahkan satu ini lagi. Oke. Lalu yang ini juga. Seperti ini. Yang ininya ke sini. Saya kira ini cukup lebar untuk mobil ya. Jika teman-teman merasa kurang lebar, maka silahkan untuk diperlebar. Oke, saatnya kita untuk meng-apply modifiernya dan memberi tekstur ke dalam objek kita. Di sini saya tidak akan memasukkan tekstur apapun ke dalam objek ini karena saya akan melakukan texturing di dalam Twinmotion. Oleh sebab itu, di Blender saya akan memberi kode-kode saja di sini atau pembagian teksturnya. Pertama, saya akan memisahkan antara jalan dan juga landscape-nya, tempat ininya, tempat rekreasinya. Teman-teman seleksi bagian tengahnya seperti ini. Lalu tekan P, pilih Separate by Selection. Nanti kedua objek ini akan berpisah seperti ini. Oke, kita save. Kemudian saya akan unwrap menggunakan atau mungkin
saya akan mereset scale-nya terlebih dahulu dengan Ctrl A, pilih scale, nanti dia akan mereset scale-nya. Oke, pastikan semuanya scale-nya berada di angka 1, tidak ada yang selain di angka 1 sebelum kita melakukan UV Unwrap. Kemudian kita cek bagian face orientation, apakah ada mesh yang terbalik atau tidak. Di sini tidak ada yang terbalik, dengan ditandai berwarna biru. Oke. Saya akan split screen ini menjadi 2 bagian, kemudian UV editor. Saya akan menggunakan kira-kira Smart UV Project ya, agar kita tidak terlalu kesusahan untuk mengunwrapnya. Di sini teman-teman klik bagian yang akan di-unwrap, lalu pergi ke Edit Mode, seleksi semuanya. Pada bagian UV, pilih Smart UV Project. Biarkan yang lainnya default, kita klik OK, nanti akan terlihat seperti ini. Kita melakukan hal yang sama untuk sisanya. Oke. Kita sudah melakukan UV Unwrap, lalu pengecekan skala dan juga face orientation. Saatnya kita ekspor ke dalam Twinmotion. Ternyata masih ada yang kelupaan, yaitu memasukkan tekstur ya, kode tekstur. Oke. Kita akan ke Twinmotion setelah kita melakukan pembagian tekstur terlebih dahulu. Di sini saya akan fokus ke bagian tengahnya terlebih dahulu. Saya pergi ke Edit Mode. Saya akan bagi ini menjadi kira-kira 4 tekstur. Yang pertama itu untuk walkway di sini. Nah, itu bagian tengahnya. Kemudian saya akan menggunakan blok itu untuk yang tengahnya di sini, yang pinggir-pinggirnya. Kemudian saya akan menambahkan grass, yaitu area hijau yang akan menempati daerah sebelah sini. Kemudian sideway, yaitu untuk bagian yang pinggirnya sebelah sini. Oke. Saya seleksi, saya semuanya masukkan ke bagian blok. Teman-teman assign. Kemudian kita pergi ke top view, lalu kita seleksi bagian tengahnya. Teman-teman pilih walkway, assign. Kita pilih yang tengahnya, yang ini. Yang ini juga. Kita pilih grass. Lalu kita pilih yang sebelah sini dan juga sebelah sini. Kita seleksi yang sideway, kita assign. Jadi ketika kita misalkan pilih walkway lalu select nanti yang sebelah sini, yang blok sebelah situ, lalu yang grass yang tengah, yang oke, lalu sideway yang pinggir-pinggirnya. Oke, perfect. Kemudian yang luarnya di sini saya akan bagi menjadi 2 part. Yang pertama adalah road. Lalu saya juga akan menggunakan tekstur yang sama, yang ini dengan yang sideway. Teman-teman klik add material slot, lalu pilih browse material, pilih yang sideway. Oke. Kita pergi ke edit mode, semuanya masukkan ke sideway. Kemudian kita seleksi bagian jalannya. Ups. Oke. Kita pilih road sign. Jadi ketika kita pilih sideway, select, nanti dia akan bagian pinggirnya. Kemudian yang road, dia akan bagian tengahnya. Oke.
Oke, kita sudah selesai untuk membuat kode tekstur di dalam model kita. Saatnya kita mengekspor objek ini, kecuali yang manusianya saya akan delete di sini. Sebelum saya mengekspor objek ini ke dalam FBX, ada satu hal yang terlupakan, yaitu membuat air mancur ya di sini. Jadi kita akan membuat air mancur ini dengan cepat saja. Oke, saya pergi ke top view, lalu tekan Shift A, kita pilih circle. Oke, nanti akan terlihat seperti ini. Dan pastikan kita menggunakan N-Gon agar dia memiliki face. Oke. Nanti ada face seperti ini. Kemudian saya akan sedikit memperlebar size-nya. Oke, kira-kira seperti ini. Jika kurang lebar, kita bisa men-scale-nya sekali lagi. Oke. Kemudian, saya pergi ke edit mode, lalu extrude. Seperti ini. Saya akan turunkan menggunakan snapping tool, seperti ini. Kemudian saya akan insert, lalu extrude lagi. Oke, lalu insert lagi, extrude lagi, sampai mungkin seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita seleksi bagian yang tengahnya, seperti ini. Lalu kita akan insert dia. Nanti akan terlihat seperti ini. Oke. Yang tengahnya biarkan. Kemudian kita extrude ke bawah. Oke, kemudian kita duplikat, Shift D. Nanti akan seperti ini. Kita tekan P, lalu separate by selection. Kita naikkan ke atas sebagai airnya. Oke. Nanti akan terlihat seperti ini. Kita akan shade smooth. Jika teman-teman shade smooth-nya seperti ini, berarti kita harus mengaktifkan auto smooth. Caranya pergi ke object data properties, normal, auto smooth. Nanti akan terlihat seperti ini. Kemudian kita akan unwrap. Di sini saya akan scale, barangkali scale-nya bukan ke 1. Kita pergi ke edit mode, seleksi bagian ininya, lalu UV, Smart UV Project. Oke, begitupun dengan yang airnya. Oke. Kemudian kita sedikit memberi material di sini. Wall seperti ini atau apapun, lalu di sini water. Oke. Jika sudah, kita mungkin akan join ini sebentar. Oke. Saya akan periksa UV-nya. Oke, nanti akan terlihat seperti ini. Oke. Jika sudah selesai, kita akan mengekspornya ke dalam FBX. Di sini kita seleksi semua. Teman-teman pergi ke File, lalu pilih Export, pilih FBX. Di sini sebelumnya saya sudah membuat filenya, jadi mungkin saya akan mengganti menjadi final. Di sini pada bagian include, teman-teman cek bagian selected object. Mungkin defaultnya adalah seperti ini. Kita cek. Biarkan yang lainnya default, kemudian kita scroll ke bawah pada bagian geometry, kita ganti dari normal only
pasti di teman-teman ini adalah normal only. Kita ganti menjadi face. Oke. Jadi smoothing itu face, lalu limited to selected object, check. Oke, cukup 2 itu. Lalu kita export FBX. Oke, di sini kita bisa melihat ada landscape The Sims 4 final. Kita delete yang sebelah sini ya. Oke. Kita sudah melakukan modeling, lalu pengecekan face di sini tidak ada yang terbalik. Kita juga sudah melakukan pembagian material dan juga UV unwrap. Saatnya kita melakukan sisanya di dalam Twinmotion. Jadi sampai jumpa di video part 2 untuk Twinmotion. Cheers!